Assalamualaikum, kembali lagi di channel Belajar Matematika bersama Ibu. Sehat semua? Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian, pembagian, dan operasi campuran bilangan pecahan. Kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran: setelah menyimak video ini, kalian diharapkan dapat melakukan operasi perkalian, operasi pembagian, operasi campuran, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian, pembagian, dan operasi campuran pada bilangan pecahan. Sebelumnya, kita ingat kembali tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B. Dengan A adalah pembilang dan B adalah penyebut, dan B tidak sama dengan 0. Pecahan ada 5 jenis. Yang pertama adalah pecahan biasa, kemudian pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan per mil. Oke, kita ke tujuan yang pertama, yaitu perkalian bilangan pecahan. Untuk A, B, C, D bilangan bulat dan B, D tidak sama dengan 0 berlaku. Ingat, A, B, C, dan D adalah suatu bilangan bulat. A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Ingat ya, kalau pecahan biasa atas kali atas, bawah kali bawah. Contoh, 2 per 3 dikali 9 per 10. Kita bisa lakukan perkalian pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi 2 kali 9 per 3 kali 10. Hasilnya sama dengan 18 per 30. Kalian perhatikan pembilang dan penyebut bisa kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 6, hasilnya adalah 3 per 5. Ini cara pertama ya. Cara kedua, kalian bisa menyederhanakan pembilang dan penyebut dulu. Ya, kalau ada pembilang dan penyebut yang bisa disederhanakan, boleh kalian sederhanakan dulu. Contoh tadi 2 per 3 dikali 9 per 10. Lihat pembilang dan penyebut. Boleh silang. 2 dengan 10. Ya, bisa kita bagi 2 ya. Oke. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 10 dibagi 2, 5. Kemudian 3 dengan 9 bisa dibagi 3. 3 kita bagi 3 hasilnya 1, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Di atas tersisa 1, 3, di bawah ada 1 dan 5. Kita kalikan, 1 kali 3 per 1 kali 5. Hasilnya adalah 3 per 5. Sama ya. Ya, untuk selanjutnya kalian boleh pakai salah satu. Boleh disederhanakan dulu kemudian dikali, atau dikali dulu baru disederhanakan. Semua hasilnya sama. Selanjutnya untuk pecahan campuran. Nah, kalau kalian menemui soal pecahan campuran, kalian harus mengubahnya ke pecahan biasa terlebih dahulu. Contoh, 2 per 3 dikali 2 1 per 4. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. Yang pertama 2 kali 3 6 ditambah 2 8, jadi 8 per 3 dikali 2 kali 4 8 ditambah 1 9. Jadi dikali 9 per 4, atas kali atas, bawah kali bawah, 8 kali 9, 3 kali 4. Hasilnya adalah 72 per 12. Bisa disederhanakan? Ya, kita sederhanakan 72 dibagi 12, hasilnya adalah 6. Oke, cara pertama. Kalian juga boleh menyederhanakan dulu. Yang tadi sudah kita ubah ke pecahan biasa, 8 per 3 dikali 9 per 4. 8 dengan 4. Ya, dibagi 4. 8 bagi 4, 2. Kemudian 4 kita bagi 4, 1. 3 dengan 9 kita bagi dengan 3. 3 bagi 3, 1.
9 dibagi 3, 3. Di atas ada 2 dan 3, di bawah ada 1 dan 1. Kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 3, 6. 1 kali 1, 1. 6 per 1 sama dengan 6. Sama ya. Selanjutnya pecahan desimal. Contoh, 1,23 dikali 0,4. Yang pertama, boleh kalian ubah menjadi pecahan biasa. 1,23 itu sama dengan 123 per 100, 2 angka di belakang koma, dikali 0,4 itu sama dengan 4 per 10. Lakukan seperti tadi, atas kali atas, bawah kali bawah. Hasilnya adalah 492 per 1000. 3 angka ya, per 1000 artinya 3 angka di belakang koma. Jadi sama dengan 0,492. Atau bisa juga kalian mengkalikan susun ke bawah seperti perkalian pada bilangan bulat. Misalnya 1,23 dikali 0,4 tadi, kita kalikan seperti biasa, abaikan dulu tanda komanya. Jadi yang kita kalikan 123 dikali 4. 4 kali 3, 12. Kita tulis 2. Kita simpan 1. Kemudian 4 kali 2, 8. Ditambah 1, 9. 4 kali 1, 4. Nah, baru kita perhitungkan tanda komanya. 1,23 itu ada 2 angka di belakang koma. Kemudian 0,4 ada 1 angka di belakang koma. Nah, untuk perkalian pecahan desimal, angka di belakang komanya kita tambahkan. Jadi tadi 2 angka dengan 1 angka ditambah menjadi 3 angka di belakang koma. Sehingga 4,92 itu kita ubah menjadi bentuk desimal, 3 angka di belakang koma adalah 0,492. Sama kan hasilnya? Kalian bisa pakai salah satu ya. Selanjutnya yang kedua yaitu pembagian bilangan pecahan. Pembagian itu merupakan kebalikan dari perkalian. Oke, untuk A, B, C, D bilangan bulat dengan B dan D tidak sama dengan 0 berlaku. A per B dibagi C per D sama dengan, kita ubah ke bentuk perkalian dengan A per B tetap, bagi jadi kali, C per D kita ubah menjadi D per C. Dibalik ya yang di belakang, baru kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. A kali D per B kali C. Contoh, 2 per 3 dibagi 4 per 9. Kita ubah ke bentuk perkalian, 2 per 3 tetap, bagi jadi kali, 4 per 9 kita balik, 9 per 4. Sama dengan, ya kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 9, 18, 3 kali 4, 12. Jadi sama dengan 18 per 12. Kita ubah ke pecahan campuran, 18 dibagi 12, 1 sisa 6. Jadi 1, 6 per 12. 6 per 12 kita sederhanakan, masing-masing dibagi 6 menjadi 1, 1 per 2. Ini cara pertama, mengkalikan dulu kemudian menyederhanakan. Atau bisa juga kalian lakukan seperti tadi, yang disederhanakan dulu, tapi ingat harus diubah dulu ke bentuk perkalian. 2 per 3 dibagi 4 per 9 kita ubah ke bentuk perkalian, 2 per 3 dikali 9 per 4. Perhatikan pembilang dan penyebut yang bisa disederhanakan. 2 dengan 4. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Kemudian 3 dengan 9, kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Di atas ada 1 dan 3, di bawah ada 1 dan 2. Kita kalikan. 1 kali 3 per 1 kali 2 berarti sama dengan 3 per 2. Kita ubah ke pecahan campuran, 3 per 2. 1 sisa 1 maka menjadi 1, 1 per 2. Sama ya. Kalian boleh pakai salah satu ya. Boleh dikali dulu baru disederhanakan atau dibagi dulu
kemudian disederhanakan. Selanjutnya, untuk pecahan campuran. Sama seperti pada perkalian, untuk pecahan campuran harus kalian ubah dulu bentuknya ke pecahan biasa. Contoh, 2/1/3 dibagi 1/5/9. Ubah dulu ke biasa, 2 kali 3, 6 ditambah 1, 7/3 dibagi 1 kali 9 ditambah 5, 14/9. Kemudian diubah ke bentuk kali menjadi 7/3 dikali 9/14. Baru atas kali atas, bawah kali bawah. 7 kali 9, 3 kali 14, boleh kalian kalikan kemudian kalian sederhanakan hasilnya. Atau mau kita sederhanakan dulu, 7 dengan 14 bisa kita bagi 7. 7 bagi 7 hasilnya 1, 14 dibagi 7 hasilnya 2. Kemudian 3 dengan 9, 3 bagi 3, 1, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Baru sisanya kita kalikan. Di atas ada 1 kali 3, di bawah ada 1 kali 2. Jadi sama dengan 3/2, kita ubah ke campuran menjadi 1/1/2. Mudah ya? Selanjutnya untuk pecahan desimal. Sama seperti pada perkalian, kita bisa ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Contoh, 0,72 dibagi 0,6. Kita ubah ke pecahan biasa menjadi 72/100 dibagi 6/10. Ubah ke bentuk perkalian yang di depan tetap 72/100 dikali dibalik yang belakang menjadi 10/6. 72 dengan 6 bisa kita sederhanakan dibagi 6. 72 dibagi 6, 12, 6 kita bagi 6, 1. 10 dan 100 bisa kita sederhanakan dibagi dengan 10. 100 dibagi 10 hasilnya 10, 10 dibagi 10 hasilnya 1. Di atas ada 12 dan 1, di bawah ada 10 dan 1. Kita kalikan. Hasilnya adalah 12/10. Kalau kita ubah ke bentuk desimal menjadi satu angka di belakang koma adalah 1,2. Ini cara pertama, ubah ke pecahan biasa, atau kalian bisa melakukan pembagian susun ke bawah seperti pada bilangan bulat. Contoh tadi 0,72 dibagi 0,6. Jadi kita abaikan dulu tanda komanya. Yang kita bagi adalah 72 dengan 6. Kita bagi 72 dibagi 6. Kita ambil satu angka dulu, 7. 7 dibagi 6, 1. 1 kali 6, 6 kita taruh di bawah 7. Kita kurangkan 7 dengan 6, 1. Kemudian 2 kita turunkan. 12 dibagi 6, 2. 2 dikali 6, 12 kita kurangkan, hasilnya adalah 0. Nah, sekarang kita perhatikan komanya. 0,72 ada 2 angka di belakang koma. 0,6 ada 1 angka di belakang koma. Nah, kalau tadi pada perkalian angka di belakang komanya ditambah, pembagian kebalikannya dikurang. 2 kurang 1, 1. Sehingga hasilnya adalah 1 angka di belakang koma. Jadi 12 menjadi 1,2. Sehingga 0,72 dibagi 0,6 sama dengan 1,2. Sama ya? Kalian boleh pakai salah satu. Selanjutnya urutan operasi pada bilangan pecahan. Urutan operasi campuran pada bilangan pecahan sama seperti pada bilangan bulat. Urutannya yang pertama adalah tanda kurung, jadi kerjakan dulu yang dikurung. Kemudian kali atau bagi. Selanjutnya tambah atau kurang.
Nah, jika ada perkalian dan pembagian berurutan, maka dikerjakan dari depan. Begitu juga jika ada penjumlahan dan pengurangan berurutan, maka dikerjakan dari depan. Contoh 1. 1/2 ditambah 3/4 dikurang 2/3. Ingat, penjumlahan pecahan kalau penyebutnya tidak sama harus kita samakan dulu. Boleh kita cari KPK dari 2, 4, dan 3. Atau cari bilangan yang bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, bisa dibagi 3. Ya, bilangan yang paling kecil bisa dibagi 2, 4, dan 3 adalah 12. Atau KPK-nya adalah 12. Kalau penyebutnya sudah diubah, pembilangnya juga harus diubah. 1/2, 2-nya kita ubah ke 12 dikali 6. Maka 1 juga kita kali 6. Kita tulis di atas hasilnya 6. 3/4, 4-nya kita ubah 12 dikali 3. Maka 3-nya juga kita kali 3. 9, kita tambah 9. Kemudian 2/3, 3-nya diubah ke 12 dikali 4. Maka 2-nya juga dikali 4, hasilnya 8. Kita kurangkan 8. Selanjutnya, tambahkan kurangkan pembilang. 6 tambah 9, 15 dikurang 8, 7. Jadi sama dengan 7/12. Bisa ya? Contoh kedua. 1/2 ditambah 1/3 dikali 2/5. Ada 2 operasi. Mana dulu yang harus dikerjakan? Iya, kali. Kita kerjakan dulu yang kali. 1/3 dikali 2/5. Ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Menjadi 2/15. Kita tulis 2/15, kemudian kita tambahkan dengan 1/2. Oke, penjumlahan bilangan pecahan. Boleh dicari KPK, boleh juga pakai cara kupu-kupu yang kalikan silang. Yuk kita coba pakai cara kupu-kupu. 2 dengan 15 kita kalikan, 30 kita tulis di bawah 30. Kemudian 1 dengan 15 kita kalikan, hasilnya 15 kita tulis di atas. 2 dan 2 kita kalikan, hasilnya adalah 4. 15 ditambah 4 hasilnya 19, sama dengan 19/30. Bisa ya? Contoh ketiga. 1/4 dikali 1/3 ditambah 2/5 dibagi 1/2. Ada 3 operasi. Kali, tambah, dan bagi. Mana dulu yang harus dikerjakan? Iya, kali dan bagi, hasilnya baru ditambah. Kita kerjakan dulu yang kali yang di depan. 1/4 dikali 1/3. Ingat, kalau perkalian atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi sama dengan 1/12. Kemudian yang bagi. 2/5 dibagi 1/2. Ubah dulu 1/2 ke bentuk biasa. 2/5 tetap, baginya tetap. 1 dikali 2 ditambah 1, 3, menjadi 3/2. Oke, kemudian kita ubah ke bentuk perkalian. 2/5 tetap, bagi jadi kali, 3/2 berubah menjadi 2/3. Perkalian lakukan seperti biasa, atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 2, 4, 5 kali 3, 15. Jadi 4/15 kita tambahkan dengan hasil perkalian tadi. 1/12 ditambah 4/15. Penyebutnya berbeda, kita samakan. KPK dari 12 dan 15. Ya, kita coba pakai KPK ya. 12 dan 15, KPK-nya adalah 60. Kita tulis penyebutnya 60. 1/12, 12 diubah ke 60 dengan dikali 5. Maka 1 juga kita kali dengan 5. Hasilnya adalah 5, kita tulis di atas. Kemudian 4/15, 15-nya kita ubah ke 60 dikali 4. Maka 4-nya juga kita kali 4, hasilnya adalah 16. Oke, kita tambahkan pembilang dengan pembilang. 5 ditambah 16, hasilnya 21/60. Ternyata mudah ya matematika.
Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian, bisa membantu kalian belajar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.